Uni Eropa telah beberapa kali mencoba menyerang ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang dilakukan Uni Eropa yaitu melarang produk sawit Indonesia masuk ke Eropa, mengecam tambang bisnis batu bara milik Indonesia, hingga sok-sokan mengatur produk bahan mentah nikel milik Indonesia. Sebuah narasi klasik tentang munafiknya Uni Eropa. Eropa terus-terusan teriak lingkungan hijau tetapi tidak sadar diri. Negara-negara maju seperti Inggris dan semacamnya selalu berada di garis depan ketika berbicara tentang lingkungan hijau dan perubahan iklim, seolah-olah mereka adalah para juru selamat lingkungan. Mereka dengan lantang menuntut negara berkembang seperti Indonesia untuk segera meninggalkan sumber energi fosil seperti batu bara. Tetapi apa yang terjadi di balik layar? Di saat Indonesia diceramahi tentang lingkungan hijau dan pengurangan emisi, Inggris justru kembali menggali sumur batu bara mereka sendiri. Mari kita dalami fenomena aneh ini. Inggris, negara yang sudah berabad-abad menikmati keuntungan dari revolusi industri berbasis batu bara, kini berdiri di podium global dan memberitahu kita bahwa kita harus berhenti menggunakan batu bara. Mereka mengklaim sedang menyelamatkan planet, tapi di saat yang sama justru menggali lagi tambang-tambang batu bara mereka dengan alasan kebutuhan domestik. Sungguh fenomena yang aneh, karena jika berbicara tentang kebutuhan energi, negara berkembang jelas masih sangat membutuhkan batu bara untuk mendorong industrialisasi dan kesejahteraan rakyatnya. Bayangkan ini sebagai sebuah pesta besar. Negara-negara maju sudah makan kenyang dari pesta energi fosil selama 200 tahun terakhir, sedangkan negara berkembang baru saja diundang ke meja makan. Lalu, tiba-tiba, tuan rumah berdiri dan mengatakan, pesta sudah selesai. Saatnya kita semua beralih ke salad hijau dan air putih. Sementara itu di dapur, mereka masih mengunyah daging dan menikmati hidangan utama. Sungguh Eropa sangat licik. Inilah ironi dari agenda perubahan iklim global yang sering digaung-gaungkan oleh mereka. Negara berkembang seperti Indonesia selalu disalahkan dan dikecam. Kita disuruh mematikan batu bara dan beralih ke energi terbarukan yang infrastrukturnya belum siap dan harganya mahal. Sementara negara-negara maju yang telah lama menikmati keuntungan dari bahan bakar fosil, tetap menjalankan bisnis mereka dengan nyaman. Jadi kenyataannya, negara-negara maju yang berkontribusi paling besar terhadap krisis iklim, kini malah melempar beban dan kesalahan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Eropa juga berusaha mengganggu bisnis kelapa sawit di Indonesia. Eropa bisa dengan leluasa menjual produk-produknya ke Indonesia. Sehingga Eropa mendapatkan untung besar dari menjual produk-produknya tersebut, tapi giliran Indonesia ingin menjual produk lokal andalan seperti kelapa sawit ke Eropa. Justru Eropa memblokir kelapa sawit Indonesia dengan berbagai macam alasan. Di Eropa banyak kelompok SJW yang munafik. Mereka menolak sawit Indonesia dengan dalih perusakan lingkungan, padahal mereka sebenarnya bukan peduli lingkungan, melainkan mau memproteksi bisnis minyak nabati yang mereka jalankan. Mereka khawatir minyak sawit milik Indonesia lebih laku dan mengalahkan minyak nabati milik Eropa. Eropa benar-benar munafik. Mereka sendiri dengan senang hati menimbulkan kerusakan lingkungan dari dulu sampai sekarang. Dari zaman industrialisasi dulu hingga saat ini. Dan sekarang, mereka sok-sokan menjadi orang suci yang menentang perusakan lingkungan di negara-negara berkembang yang hendak menggalakkan industri. Lebih aneh lagi, Uni Eropa ngotot ingin membeli nikel Indonesia. Padahal Indonesia tidak ingin menjualnya. Indonesia ingin mengolah sendiri nikel yang dimiliki. Tapi Uni Eropa malah tantrum dan memaksa Indonesia untuk menjual bahan mentah nikel ke Eropa. Nikel merupakan salah satu bahan baterai untuk mobil listrik. Karena Eropa tidak punya tambang nikel, Eropa memaksa agar Indonesia menjual nikel ke mereka. Eropa tidak peduli bahwa penambangan nikel itu merusak lingkungan. Eropa sok-sokan mengatur nikel Indonesia. Logikanya, nikel tersebut adalah milik Indonesia, jadi terserah Indonesia mau diapakan, mau dijual langsung atau diolah di dalam negeri terlebih dahulu. Tapi Eropa begitu ngotot dan memaksa Indonesia untuk menjual bahan mentah nikel. Indonesia punya hak atas bahan tambangnya sendiri. Eropa tidak berhak mengatur-atur Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdaulat. Eropa benar-benar licik dan tidak tahu malu. Dulu mereka menolak produk minyak sawit Indonesia dengan alasan merusak lingkungan. Tapi sekarang, Eropa memaksa pengen beli nikel Indonesia. Kalau Indonesia tidak mau menjualnya maka akan dimusuhi dan digugat. Maka sudah jelas munafik dan liciknya Eropa. Padahal kedua komoditas tersebut sama-sama diperoleh dengan merusak hutan. Bahkan pertambangan nikel lebih merusak ketimbang produksi kelapa sawit. Uni Eropa ini industrinya sudah sangat maju. Mereka butuh bahan baku seperti nikel, baja, aluminium dan lainnya untuk menopang kegiatan industri di negaranya. Seperti diketahui, produk jadi buatan Eropa itu sangat mahal. Hal ini berbanding terbalik dengan harga biji nikel yang kita jual ke mereka dengan harga yang sangat murah.
Indonesia tidak memiliki banyak keuntungan jika hanya menjual biji nikel. Makanya Indonesia harus berani untuk menolak ekspor nikel ke Uni Eropa. Kita sudah cukup dibodohi selama ini. Kita sejak dulu jual bahan baku sangat murah ke mereka, lalu kita membeli sangat mahal produk-produk mereka. Mulai saat ini, Indonesia jangan lagi mau dibodohi oleh orang-orang Barat.